hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofra, saya berasal dari kelas 11 IPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 2 tentang wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Sebelum itu teman-teman harus tahu apa pengertian dari sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu systema dan dari bahasa Yunani systema. Arti dari kata tersebut yaitu suatu kesatuan yang saling bekerja sama. Maksudnya yaitu satu kesatuan yang saling bekerja sama, maksudnya adanya elemen-elemen yang berfungsi secara bersamaan untuk mencapai sebuah tujuan ataupun target yang diinginkan. Dan apabila kita dikaitkan dengan contoh, kita dapat memisalkan pada bagasi mobil. Bagasi mobil itu tidak bisa terbuka secara sendiri tanpa melalui sebuah sistem pekerjaan. Di bagasi mobil tersebut ada sistem hidrolik ataupun pompa angin melalui minyak. Mereka itu saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Misalnya, minyak berfungsi untuk mendorongkan tungkai ke depan dan tungkai berfungsi untuk mendorongkan bagasi ke atas. Akhirnya bagasi mobil itu bisa terbuka. Dan apabila kita kaitkan dengan pola pikir sistem, seseorang yang memiliki pola pikir sistem memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, saling bersinergi ataupun berkolaborasi. Maksudnya ini orang itu suka bekerja sama, suka saling membantu satu sama lain. Yang kedua, adanya kesadaran masing-masing. Orang yang memiliki pola pikir sistem, mereka memiliki kesadaran yang timbul dari dirinya untuk bekerja sama. Kemudian kolaborasi yang berkembang. Maksudnya orang itu terus menggali ilmu dirinya agar bisa menjadi berkembang lagi. Kemudian searching and networking secara produktif. Maksudnya orang itu mahir dalam memakai searching di Google ataupun di dunia masa lainnya. Dan kemudian setelah kita menjelaskan ciri-ciri orang yang memiliki pola pikir sistem, maka kita harus tahu pula sistem teknik itu apa. Apa pengertian sistem teknik? Pengertian sistem teknik di sini merupakan pengembangan dari sistem awal yang dimodifikasi ataupun dikembangkan lagi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita itu harus tahu apa ciri-ciri dari sistem. Ciri-ciri dari sistem yang pertama yaitu kumpulan elemen. Sistem itu memiliki elemen-elemen dan elemen-elemen ini akan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, adanya interaksi. Interaksi merupakan sebuah hubungan timbal balik antara sistem dengan sistem lainnya. Kemudian adanya mekanisme umpan balik, mekanisme cara kerjanya, ataupun langkah-langkah agar elemen-elemen itu dapat berfungsi. Kemudian tujuan bersama. Dalam sistem itu memiliki tujuan yang satu. Dari tujuan itu dapat diwujud apabila elemen-elemennya bekerja sama. Kemudian hubungan antara lingkungan. Sistem yang bekerja, elemen-elemennya itu harus bisa berbaur dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan. Teman-teman yang berbahagia, kemudian kita masuk lagi ke poin-poinnya. Yang pertama, kita membahas perencanaan usaha produk sistem teknik. Menjelang kita membuat suatu produk, kita itu harus mulai mempunyai sebuah perencanaan yang matang agar kita tidak kecewa dengan hasil yang dia dibuahkan.
Yang pertama, kita akan mengkaji tentang ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Kita itu harus kreatif, inovatif, harus memiliki ide yang cemerlang agar kita dapat menciptakan produk yang baik. Dan kita harus juga memperhatikan peluangnya. Peluangnya maksud di sini maksudnya jika kita membuat sebuah produk, maka kita harus tahu peluangnya di mana. Apakah di sektor industri, apakah di sektor pertanian, apakah di sektor lain-lainnya. Kita itu harus tahu agar produk yang kita hasilkan itu tidak sia-sia untuk kita ciptakan. Yang kemudian kita akan membahas sumber daya yang digunakan. Semua proses menciptakan produk, semua kegiatan akan membutuhkan sumber daya 6M. Yang pertama, man ataupun manusia. Manusia ini dijadikan sebagai alat penggerak aktif. Alat penggerak aktif dalam sebuah memproduksi barang. Yang kemudian method. Method ini cara kerjanya, cara sistemnya. Misalnya kita membuat sebuah kerajinan tangan, misalnya vas bunga, kita harus tahu teknik-tekniknya apa saja. Apakah teknik mengecat, apakah teknik merakit, atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, money. Money ini uang. Kata orang sih uang itu segalanya. Iya memang, tapi uang itu akan membawa kemudaratan apabila kita tidak bisa mengendalikannya. Apabila kita bisa mengendalikannya, maka uang tersebut akan mengantarkan kita ke tujuan hidupnya senang. Dengan uang kita bisa menciptakan segala hal. Yang keempat yaitu machine. Machine ini teknologi. Teknologi maksudnya alat yang kita gunakan. Misalnya kita membuat sebuah keramik misalnya. Jika kita membuat sebuah keramik, maka kita harus punya teknologi. Teknologi misalnya teknologi membuat batiknya tersebut, teknologi memadatkan tanah liat tersebut dan sebagainya. Yang ke-6, pasar, market. Market di sini diartikan sebagai tempat kita menyalurkan, tempat kita menjual barang-barang kita tersebut. Apabila kita menciptakan sebuah produk, kita harus butuh pasar tersebut. Kenapa demikian? Karena pasar itu tempat kita menyalurkan barang, tempat kita menjual agar kita memperoleh keuntungan. Kemudian kita akan membahas tentang administrasi usaha. Administrasi ini sangat penting. Kenapa demikian? Di administrasi inilah yang menentukan kita untung ataupun kita rugi. Dalam administrasi ini ada catatan pengeluaran, pemasukan, dan catatan lainnya. Jika kita tidak mempunyai administrasi, maka semuanya akan kacau. Nggak akan jadi semuanya. Kemudian kita kebutuhan pasar terhadap produk. Ini berkaitan dengan selera konsumen. Kita membuat produk, kita harus tahu selera konsumennya seperti apa, produk apa yang laris, produk apa yang disukai konsumen. Jika kita tidak memperhatikan poin ini, maka produk yang kita hasilkan itu sia-sia, nggak berguna. Jadi dalam membuat produk sistem teknik itu kita harus memperhatikan kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen. Kemudian dalam kebutuhan pasar ini dikaitkan dengan sistem teknik dan ada tahap-tahap perencanaan dalam usaha. Yang pertama yaitu memulai. Tahap memulai ini kita itu ya seperti tadi, kita harus meluangkan ide-ide kita, meluangkan kreatif inovatif diri kita. Dan kemudian melancarkan, melaksanakan. Melaksanakan maksudnya kita itu harus menjalankan apa tujuan, apa produk kita ingin buat, maka kita laksanakan, kita buat produk tersebut. Kemudian tahap mempertahankan. Tahap mempertahankan ini maksudnya kita tuh harus punya sikap pede,
percaya diri terhadap produk yang kita buat tersebut. Kita harus mempertahankan produk kita dan kita harus bisa berdaya saing dengan produk yang lainnya. Kemudian keempat, kita mengembangkan. Mengembangkan maksudnya itu kita memodifikasi, membuat model terbaru produk kita tersebut. Kita kembangkan dari model ini ke model yang ini. Teman-teman yang berbahagia, kemudian kita masuk ke poin yang itu, ataupun poin yang kedua. Kita akan membahas sistem produksi produk sistem teknik. Yang pertama, kita akan membahas tentang aneka ragam alat sistem teknik. Dalam kehidupan sehari-hari maupun di masyarakat kita ataupun di tempat lainnya, banyak kita temukan contoh alat-alat sistem teknik. Misalkan secara sederhana saja, kita contohkan alat pembuat tepung. Alat pembuat tepung itu merupakan contoh dari produk sistem teknik. Kenapa demikian? Karena pada mesin pembuatan tepung itu ada dua komponen ataupun dua elemen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan tepung. Saya jelaskan komponen-komponennya. Dalam mesin pembuatan tepung ada dua komponen. Yang pertama, komponen pemecah tepung. Misalnya kita akan membuat tepung beras, maka komponen pemecah inilah yang akan menghaluskan atau menggiling beras-beras menjadi halus. Yang kedua, komponen penyaring. Komponen penyaring ini berfungsi untuk menyaring dari tepung yang dihasilkan oleh pemecah. Apa fungsi dari elemen penyaring? Fungsinya itu agar mengasingkan tepung-tepung yang masih kasar ataupun residu-residu yang berasal dari komponen pemecah. Contoh alat lainnya yaitu alat pengering padi. Memang di negeri kita ini ataupun banyak luar, orang mengeringkan padi dengan menjemurnya di lapik plastik ataupun di lantai. Tetapi orang-orang luar lebih kreatif. Daerah-daerah lain itu lebih kreatif, inovatif mereka. Mereka menciptakan sebuah produk pengering padi. Mereka buat sebuah tempat ataupun sebuah rumah kecil, maka dia beri atap seng. Atap seng inilah yang akan menyerapkan panas yang datang dari matahari, diserap oleh seng ini, maka seng ini otomatis menghasilkan panas. Maka panasnya itulah yang akan mengeringkan padi. Dan padi yang disimpan di tempat ini lebih tahan lama, lebih aman. Contoh alat lainnya yaitu alat pencetak arang. Alat pencetak arang ini memang jarang kita temukan. Memang orang-orang daerah yang agak maju sedikit lah yang bisa menciptakan tersebut. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini kita akan membahas manfaat dari produk sistem teknik. Kita menciptakan sesuatu itu pasti akan membawa manfaat. Jika membawa kemudaratan, siapalah yang mau membeli produk tersebut? Maka apa sajakah manfaat dari produk sistem teknik? Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas maksudnya mengefisienkan waktu, mengefisienkan kerja dari lambat menjadi cepat. Misalnya tadi kita membuat tepung. Jika kita menggunakan teknik original ataupun teknik tradisional, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jika kita menggunakan produk sistem teknik, maka penciptaan tepung itu akan cepat, akan lebih efisien, efektif waktu yang digunakan. Manfaat yang kedua yaitu memberikan kemudahan dalam berbagai pekerjaan. Memang alat produk sistem teknik itu akan memberikan kemudahan bagi penggunanya. Penggunanya itu tinggal mengontrol aja. Mengontrol maksudnya dia mengendalikan alat tersebut akan dapat menghasilkan sebuah aktivitas yang maksimal. Yang kedua, mengacu kreativitas. Mengacu kreativitas maksudnya jika kita menggunakan produk sistem teknik. Produk sistem teknik ini memang produk baru, produk zaman now misalnya. Jika kita menggunakan itu, nampak kita itu orang yang kreatif, orang inovatif. Dibandingkan dengan orang-orang yang
memakai cara tradisional, maka orang lain itu akan menilai orang itu kuno, orang itu jadul, tinggal zaman. Maka jika kita menggunakan produk sistem teknik, maka kita akan tampil lebih kreatif. Kemudian terciptanya lapangan kerja. Jika kita membuat sebuah produk sistem teknik yang kecil-kecilan, memang enggak membuka lapangan pekerjaan untuk dia sendiri aja. Tetapi jika kita menciptakan sebuah produk sistem teknik yang besar, misalnya kita menciptakan produk sistem teknik pembuatan tahu. Jika kita membuat sebuah produk sistem teknik pembuatan tahu, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Misalnya yang pengontrol ini orangnya, yang proses pemanasan ini orangnya, maka akan dibutuhkan tenaga kerja yang baru. Maka produk sistem teknik ini akan membawa manfaat bagi banyak orang. Poin yang ketiga, kita akan membahas potensi usaha sistem teknik di daerah. Pada poin ini kita akan mengacu pada potensi, maksudnya tingkatan ataupun kemampuan menciptakan produk sistem teknik disesuaikan dengan tempat. Di sini seseorang itu akan beradaptasi dengan tempatnya. Di tempat ini cocok produk sistem tekniknya. Di tempat yang ini pula yang cocok untuk produk sistem tekniknya. Maka orang itu akan beradaptasi, akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya mereka tinggal di pantai misalnya, maka ya mereka itu akan berpikir kreatif untuk menciptakan produk sistem teknik untuk daerah pantai. Jika orang itu tinggal di pegunungan misalnya, ya orang itu akan berpikir kreatif untuk menciptakan produk apa yang akan dibutuhkan orang di pegunungan. Poin yang keempat, kita akan membahas perencanaan produk sistem teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menguraikan tata cara pembuatan Tom Spray aerator untuk zat warna alam indigo. Yang pertama yang perlu kita persiapkan itu perencanaan. Ya, perencanaan ini awal sekali. Awal dari kegiatan itu perencanaan. Yang kedua, kita menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan ini jangan disamakan. Yang namanya alat, misalnya pisau, gunting, lem, dan sebagainya. Tapi bahannya yaitu pipa bekas, drum, rangka penegak, sprayernya, pompa air, sklar, dan alat-alat lainnya. Yang kelima, kita akan membahas proses penciptaan alat Tom Sprayer warna indigo ini. Dalam pembuatan alat ini membutuhkan dua cara. Yang pertama, proses pembuatan alatnya. Yang kedua, proses kita menciptakan warna alam indigo. Ya, kita masuk pada proses penciptaan produk Tom Sprayer. Yang pertama, kita melalui tahap pengelasan. Tahap pengelasan ini kita akan menghubungkan. Yang pertama, kita akan memotong drum bagi dua, dan kita bentuk di bawah itu seperti kerucut yang bisa paralon menghubungkannya. Yang kedua, kita tahap penjambungan antara drum yang di atas dengan paralon yang di bawah, dan disambungkan pipa ke bawahnya lagi, dan ya pipa ini dihubungkan dengan pompa airnya. Maka dalam produk itu mereka bekerja sama. Elemen ini bekerja sama dengan elemen ini. Elemen yang ini bekerja sama pula dengan elemennya ini. Itu yang dinamakan produk sistem teknik. Produk yang memiliki elemennya bekerja sama untuk menghasilkan suatu tujuan. Dan bagaimana pula kita bisa menghasilkan warna alam indigo? Jika kita ingin menghasilkan warna alam indigo, kita harus menyediakan sebuah tanaman nila.
Bagaimana cara mengolahnya? Cara mengolah yang pertama itu kita menyediakan tanaman nila. Kita kumpul sebanyak 1 sampai 2 kilo. Kemudian tahap perendaman. Tahap perendaman ini kita merendamkan tanaman nila ini pada ember. Kita rendamkan selama 1 hari ataupun 24 jam. Yang kedua, tahap sedimentasi. Apakah yang maksud dengan sedimentasi? Tahap sedimentasi itu tahap pengendapan, tahap menghasilkan. Jika sebuah tanaman itu diendapkan, maka tanaman itu akan mengeluarkan warna yang dikandungnya. Kemudian kita akan membahas tentang pengemasan produk. Pengemasan produk ini tidak asing lagi kita kenal. Kemasan artinya bagian luar, bagian yang melindungi, maksudnya itu. Apakah tujuan dari pengemasan? Tujuan dari pengemasan yang pertama menarik perhatian konsumen. Tujuan ini berfungsi untuk menarik konsumen. Jika produk itu diberi kemasan yang semenarik mungkin, seinovatif mungkin, kreatif mungkin, maka produk itu akan disukai oleh konsumen. Yang kedua, melindungi produk yang di dalam. Produk yang kita hasilkan, jika kita beri kemasan, otomatis produk di dalamnya akan terlindungi. Apalagi kita beri kemasan tersier. Kemasan itu ada 3 teman-teman. Yang pertama sekunder, kemudian tersier, kemudian yang pertama primer, sekunder, tersier. Primer ini kemasan yang melekat pada produk. Kalau sekunder itu kemasan yang setelah kemasan primer, dan tersier ini kemasan untuk kita ekspor ataupun kita impor ke luar ataupun ke dalam negeri. Kemudian fungsinya yaitu fungsi yang selanjutnya menambah gaya tampilan. Produk yang dihasilkan jika kita memberi kemasan, maka tampilannya akan tambah menarik, tambah bagus, dan diminati oleh banyak konsumen. Dan pada kemasan itu ada label. Apa saja isi label? Label berisi yang pertama, apakah nama produknya, yang kedua komposisinya, yang ketiga tanggal berakhirnya, yang keempat tanggal penciptaannya, yang kelima bahan-bahannya, dan bahan itu ada misalnya kemasan biskuit misalnya. Di belakang itu pasti ada komposisi gula 50%, air 30% dan sebagainya. Kemudian selanjutnya teman-teman yang berbahagia, kita akan mengkaji tentang BEP, Break Even Point. Break Even Point ini merupakan sebuah kondisi ataupun sebuah posisi di mana sebuah perusahaan itu tidak mengalami kerugian dan tidak pula mengalami keuntungan. Maksudnya modal yang dikeluarkan tidak membawa keuntungan dan tidak pula yang membawa kerugian. Nah, bagaimana cara kita menghitung BEP? BEP ini dapat kita hitung dengan total biaya per harga penjualan. BEP ini sangat perlu bagi sebuah instansi ataupun perusahaan. Kenapa demikian? Karena dengan BEP ini seorang pengusaha itu tahu apakah dia rugi ataupun dia untung. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi promosi. Ya, jika kita menciptakan sebuah produk, tak asing lagi kita dengar istilah promosi ya. Promosi itu kita memperkenalkan, memberitahu bahwa ini produk saya, ini keunggulannya, ini kelebihannya. Dan kita itu harus tahu gimana sih strategi promosinya. Sebelum kita membahas strateginya, kita harus tahu apa manfaat produksi dan apa saja sasaran promosi. Apakah manfaat promosi? Yang pertama, orang lain tahu bahwa kita punya produk.
dengan kita promosikan produk kita, maka orang luar ataupun orang dalam akan tahu. Ya, misalnya si Badu itu menciptakan sebuah mobil remote. Orang lain tidak akan tahu bahwa si Badu ini punya mobil remote, melainkan melalui proses promosi. Berarti promosi itu bermanfaat untuk memberitahu orang lain bahwa kita punya produk. Yang manfaat yang kedua, meningkatkan jumlah penjualan, meningkatkan angka penjualan. Sebuah instansi ataupun industri yang melakukan promosi dengan yang tidak melakukan promosi akan berbeda pendapatannya. Kenapa demikian? Jika industri ini promosi, industri ini tidak, otomatis orang lain itu akan tahu bahwa industri ini punya produk, dan orang lain tidak tahu bahwa industri ini tidak punya produk karena industri di sini ini tidak promosi. Maka promosi itu akan meningkatkan angka penjualan. Oke, bagaimanakah strategi kita promosi? Ya, strategi yang pertama kita bahas dua saja. Strategi langsung dengan tidak langsung. Strategi langsung itu salesnya itu ataupun penyalurnya, distributornya itu langsung tatap muka dengan konsumennya. Maksudnya ya distribusi langsung. Orang distributornya turun tangan ke lapangan untuk mengenalkan ini produk saya, ini kelebihannya dan sebagainya. Dan strategi yang kedua tidak langsung. Strategi tidak langsung ini strategi di mana distributor itu tidak turun tangan, tidak turun ke bawah. Misalnya dia mengenalkan sistem produk teknik saya ini, misalnya dia masukkan ke sosmed, misalnya ke Happy, dijual alat pengiring padi produk sistem teknik harga sekian, ini sekian. Ini juga lebih efektif sih, tapi jika dibandingkan antara dua ini, antara promosi langsung dengan tidak langsung, saya rasa lebih efektif yang langsung ini. Kenapa demikian? Karena dengan kita promosi langsung, jika misalnya kita memperkenalkan produk sistem teknik saya, alat pemecah tepung otomatis misalnya, kita perkenalkan kepada ibu-ibu, ini produk saya, ini kelebihannya ibu-ibu, ini keunggulannya ibu-ibu. Dan promosi ini akan berguna untuk jika kita menciptakan sebuah produk sistem teknik. Jika kita hanya menciptakan produk sistem teknik, jika tidak dilakukan promosi, itu percuma saja, sia-sia saja produk kita mungkin. Maka promosi ini sangat penting. Kemudian poin yang terakhir, kita akan membahas tentang laporan kegiatan produksi usaha sistem teknik. Teman-teman tahu nggak pengertian laporan? Laporan itu artinya yaitu data ataupun tulisan-tulisan yang berisi tentang pengeluarannya, pemasukannya, modalnya sekian, alatnya ini, itu laporannya. Tetapi laporan itu dibagi pula menjadi beberapa macam. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menjelaskan tentang menjelaskan bahwa apakah industri ini rugi atau ini mendapatkan laba sekian, rugi sekian. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal. Jika kita melakukan perubahan modal, itu akan membutuhkan laporan. Kenapa demikian? Karena jika kita tidak mempunyai laporan, maka apa yang kita ajukan ke atas? Gak mungkin orang atas itu menurunkan modal ke bawah untuk mendanai produksi kita, melainkan ada laporannya. Dalam laporan perubahan modal ini, misalnya modalnya bertambah, misalnya dalam laporan itu ya dijelaskan apakah alat-alatnya tambahannya yang belum dibayar. Laporan macam-macam laporan selanjutnya yaitu neraca. Neraca tidak asing lagi kita kenal. Dalam kehidupan sehari-hari ini, neraca itu dikenal sebagai timbangan. Dan neraca inilah yang menentukan bahwa apakah industri produk sistem teknik ini mengalami kerugian, apakah produk sistem ini mengalami
keuntungan misalnya. Kemudian laporan terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini dia mencatat segala uang masuk, segala uang keluar dari sebuah industri perusahaan teknik. Terakhir yaitu kita melakukan evaluasi. Kita kita terampil dalam membuat sebuah perusahaan teknik itu dinamakan evaluasi. Dan langkah-langkahnya bisa teman-teman lihat pada buku. Mungkin demikian saja presentasi materi kita pada kali ini bab 2 tentang wirausaha produk sistem teknik. Dan apabila teman-teman ada yang nggak paham ataupun kurang mengerti, bisa tanyakan kepada saya, Nofra. Hubungi saya secara japri ataupun dan sebagainya. Saya tutupi saja dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, it's harder when they don't know what they've done. Thinking it's best that